Halo semuanya, bagaimana kabarnya? Baik kan? Oke, kami dari kelompok 5 akan memperkenalkan diri. All singing low while I pop a bottle off of your chain swinging, clang clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always at the guala, yeah, and you are not badass beat. Keep on going till you hit. Judul dari kelompok kami adalah Gender Equality Issues. Tema dari Integrated Learning 3 adalah kesetaraan gender. Yuk kita melihat lebih jauh tentang kesetaraan gender. Apa itu kesetaraan gender? Kesetaraan gender adalah pandangan bahwa semua orang harus menerima perlakuan yang setara dan tidak didiskriminasi berdasarkan identitas gender mereka yang bersifat kodrati. Bicara tentang kesetaraan gender, kelompok kami menemukan beberapa permasalahan yang ada di sekitar kita. Yang pertama ada KDRT, kedua pernikahan dini, ketiga pelecehan dan kekerasan seksual. Mengapa ya hal tersebut bisa terjadi? Penyebabnya adalah faktor sosial budaya, ekonomi, pendidikan, dan agama. Apa ya yang akan terjadi dengan permasalahan tersebut? Terjadinya ketidakadilan, kekerasan, perundungan, hingga pernikahan dini yang dialami oleh perempuan dan dilakukan oleh laki-laki atau bahkan sesama perempuan. Nah, sekarang kelompok kami akan melihat dari berbagai mata pelajaran tentang penyebab dan akibat dari masalah tersebut terjadi. Di antaranya ada mata pelajaran PPKN, agama, IPS, dan penjas. Sejak awal mula, Allah menciptakan laki-laki dan perempuan. Ini tertulis dalam kitab Kejadian. Laki-laki dan perempuan diciptakan sederajat satu sama lain. Tidak ada yang lebih tinggi dan lebih rendah. Tidak dapat menerima satu sama lain ataupun melihat teman lawan jenis tidak sederajat, menyebabkan adanya tindak ketidaksetaraan gender antara laki-laki dan perempuan. Mengapa perbedaan gender kerap kali dipermasalahkan? Dengan adanya perbedaan gender ini, maka telah menyebabkan berbagai ketidakadilan baik terhadap laki-laki maupun perempuan. Ketidakadilan gender seperti pembatasan peran, pemikiran atau perbedaan perlakuan yang berakibat pada terjadinya pelanggaran atas hak asasi, persamaan hak antara perempuan dan laki-laki, dan pekerjaan yang diterima salah satu jenis kelamin lebih banyak dibandingkan jenis kelamin tertentu. Contohnya, perempuan yang memiliki peran dalam mengurus rumah tangga, memastikan suami dan anak dalam keadaan baik, melahirkan, menyusui, atau dapat dikatakan bahwa perempuan memiliki beban kerja majemuk, tetapi seringkali tidak dihargai dan tidak dianggap. Perempuan baru pada tataran sebagai objek pembangunan, belum menyasar sebagai pelaku pembangunan. Salah satu faktor menyebabkan lingkaran ketidakadilan gender ini berada pada tataran kebijakan yang masih bias gender. Beberapa waktu terakhir, isu kesetaraan gender telah menjadi hal menonjol dalam platform pembangunan. Tidak saja di Indonesia, tetapi juga di dunia internasional. Kita perlu memahami bahwa selama ini perempuan secara sosial terpinggirkan. Meskipun kesetaraan gender masih terus diusahakan, namun pada kenyataannya kesetaraan gender belum bisa diterapkan dalam masyarakat, khususnya dalam olahraga. Dalam webinar yang digelar di Komisi Women in Sport Komite Olimpiade atau NOC Indonesia, ditemukan banyak tantangan yang dihadapi, mulai dari budaya hingga komitmen dari atlet perempuan sendiri untuk maju. Semua tertuang dalam sesi webinar yang bertema tantangan perempuan olahraga Indonesia
menghadapi COVID-19 serta bagaimana strategi peningkatan peran pelaku olahraga perempuan demi mencapai kesetaraan gender menuju Olimpiade Rabu 23 September 2020. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau PPPA Bintang Puspa Yoga tidak mengatakan secara implisit, tapi dirinya mengaku bahwa tentang perempuan untuk bisa menyetarakan dirinya memang menjadi pekerjaan rumah besar bagi semua, khususnya di dunia olahraga. Kesetaraan gender antara wanita dan pria di Indonesia ternyata belum sepenuhnya merata. Masih banyak sekali hak-hak antara wanita dan pria yang belum diperhatikan oleh pemerintah. Masih banyak kelompok atau individu yang menganggap bahwa derajat wanita masih berada di bawah pria. Dalam perjalanan pelaksanaan Convention of the Eliminated of all forms of discrimination against women atau CIDEO, pemerintah Indonesia menyadari masih kuatnya diskriminasi terhadap perempuan di segala bidang pembangunan. Pada negara-negara timur, kesetaraan gender adalah sebuah isu yang masih belum bisa dipecahkan dengan adil. Jadi solusi yang bisa kelompok kami berikan untuk mengatasi permasalahan tersebut, terutama sebagai generasi muda, adalah mengakhiri diskriminasi terhadap semua wanita dan anak perempuan, menghilangkan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak, baik di ranah publik maupun pribadi. Hal ini termasuk perdagangan manusia dan eksploitasi seksual pada perempuan dan anak perempuan, mengadopsi dan memperkuat kebijakan yang baik dan peraturan yang dapat dilaksanakan untuk mempromosikan kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan di semua tingkat. Ayo sama-sama kita menjunjung kesetaraan gender di Indonesia agar para masyarakat tahu betapa pentingnya kesetaraan gender dengan cara mengakhiri diskriminasi terhadap semua wanita dan perempuan, memastikan akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi dan hak reproduksi, meningkatkan pelayanan umum dan kebijakan publik yang lebih pro terhadap perempuan. Terima kasih semuanya sudah menonton video kami. Jangan lupa untuk like, komen, share ke teman-teman kalian, dan subscribe, aktifkan loncengnya juga ya.